Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di mana saja berada, semoga engkau selalu sehat dan bahagia. Aku ingin bercerita tentang Abu Nawas yang menjadi mata-mata. Apa yang diintainya? Mari kita simak bersama. Pada suatu hari di kerajaan Harun al-Rasyid, telah terjadi kerusuhan. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya. Kala itu telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius di Baghdad. Raja dan para prajuritnya mengetahui bahwa kerusuhan tersebut bukan datang dari musuh, tapi dari dalam istana sendiri. Otak kerusuhan itu adalah para menterinya. Namun, Raja sangat sulit untuk mencari siapa pelakunya. Karena dia merasa bahwa semua menterinya sangat taat kepadanya, dari kebingungan itu, dipanggillah Abu Nawas. Saat seperti ini hanyalah Abu Nawas yang mampu menghadapi, karena Abu Nawas terkenal sebagai orang yang memiliki otak sangat cerdas. Abu Nawas, akhir-akhir ini aku gelisah. Seolah ada seseorang yang hendak merusak kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Ampun beribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu? Begini Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteri-menteriku. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya. Abu Nawas langsung berpamitan kepada raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik dan jitu. Belum sempat ketemu jalan keluarnya, Abu Nawas tertidur karena kelelahan. Lalu pada keesokan harinya, ketika ia hendak akan menunaikan sholat subuh, Abu Nawas tersadar masih punya pekerjaan rumah dari Baginda yang belum terjawab. Ia pun segera saja mencari sorban. Secara tidak sengaja, ia menemukan sorban lama yang belum dicucinya. Aromanya pun tidak sedap. Sontak saja, Abu Nawas memiliki ide untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah selesai menunaikan sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana untuk menghadap Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas meminta Raja Harun untuk sedikit bersandiwara, seolah-olah dia telah menerima sebuah sorban sakti dari temannya di kerajaan tetangga. Raja Harun al-Rasyid setuju dan melakukan apa telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, dikumpulkanlah kelima menteri untuk menghadap Baginda. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari tetangga kerajaan, dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini. Bagaimana caranya wahai Baginda? Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi segera hancur. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah lagi menteri-menteri itu. Bagaimana baunya? Sorban itu baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi.
Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Saat giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara, mereka mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya sangat busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia. "Menteriku, sesungguhnya sorban yang dibilang sakti tersebut sejatinya milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci sama sekali. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong, dan kalian pantas untuk masuk penjara." Menteri pertama, kedua, dan ketiga langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Pada hari itu juga, di sisi lain Baginda Raja memberikan hadiah kepada menteri keempat dan kelima. Tentu saja Abu Nawas juga mendapat bagian hadiah untuknya.